Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan teori belajar kognitif ya. Ini bab 6 dari bukunya Slavin ya, Cognitive Learning Theories ya. Nah, terutama kita akan membahas lanjutan aplikasi penelitian tentang otak ya, brain research pada pengajaran di kelas. Nah, kita akan spesifik ya membahas neuromyths ya dan neuroclues ya untuk pendidik ya, untuk educator ya. Jadi ini mitos dan fakta seputar brain research yang banyak diterapkan di dunia pendidikan ya, atau diterapkan di spesifik di pengajaran di kelas ya, untuk teaching berarti ini ya. Oke. Nah, kita mulai dengan neuromyths ya, neuromyths untuk educator atau pendidik. Nah, jadi mitos seputar penelitian otak pada bidang pendidikan ya. Kalau neuromyths sendiri itu pernyataan atau informasi ya tentang efek dari brain research ya terhadap pendidikan yang tidak kuat buktinya atau bahkan tidak ada dasarnya gitu ya. Nah, ini memang penelitian tentang otak ini sangat kemajuannya pesat gitu ya, dan para pendidik ini sangat sangat antusias ya, sangat bersemangat menerapkannya gitu ya pada setting kelas ya. Nah, sayangnya itu banyak misinterpretasi ya atau pemahaman salah terkait hasil penelitian otak itu ya. Jadi dan bahkan ya ini efek juga dari pemahaman itu tadi ya, banyak yang salah mengutip gitu ya, salah menyitir gitu ya hasil dari penelitian brain research gitu. Nah, beberapa dari neuromyths yang akan kita bahas ya, otak kiri, otak kanan ya, bahwa kita hanya menggunakan 10% dari kapasitas otak kita, juga terkait bahwa learning styles itu pembelajaran itu lebih efektif ya bila disesuaikan dengan learning styles di pilihan si siswa gitu ya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya neuromyths ini. Nah, yang pertama otak kiri, otak kanan ya, ini telah lama sekali ya ini bahwa pemikiran bahwa ada belahan kiri ya, belahan kanan ya, hemisfer left hemisphere ya, dan right hemisphere ya, bahwa otak bertanggung jawab terhadap analytical thinking ya untuk bagian kiri ya, sementara bagian kanan itu terkait kreativitas, musik, dan bahasa ya. Nah, ini pendapat yang salah ya, karena semua bagian otak kita itu berperan dalam proses berpikir ya, higher order thinking ya, activity, yaitu semua otak itu beraktif gitu ya. Nah, juga informasi terkait kepribadian otak kiri, otak kanan itu juga tidak akurat itu. Jadi individu memang punya kemampuan yang berbeda-beda ya di berbagai bidang gitu ya, namun bukan karena dominasi belahan otak tersebut gitu. Nah, kemudian kita neuromyths yang kedua ya, kita hanya menggunakan 10% dari kapasitas otak kita gitu ya. Nah, ini juga mitos saja ini, karena manusia itu menggunakan seluruh otak mereka di setiap saat gitu ya. Nah, pembahasan khusus ini itu ada di bukunya Lilienfeld ya dan kawan-kawan yang masih ingat mungkin 50 Great Myths ya, 50 mitos ya di Popular Psychology, yaitu bukunya Lilienfeld dan kawan-kawan, itu ada membahas spesifik terkait ini gitu ya. Dulu itu pernah kita bahas ya untuk mata kuliah bahasa Inggris pemahaman literatur ya, mungkin bisa dicari lagi materinya ya. Alasan-alasan mengapa 10% penggunaan otak ini tidak akurat itu ya.
Nah, yang ketiga adalah neuromits yang ketiga ya, otak kita memiliki gaya belajar atau learning styles tertentu ya, dan kita akan belajar lebih efektif bila pembelajaran itu disesuaikan dengan styles tersebut ya. Nah, jadi kemungkinan siswa ini kemungkinan bahwa siswa itu lebih efektif bila diajar dengan gaya pilihan belajar mereka, misalnya mereka auditori, kemudian di proses pengajarannya menggunakan auditori juga. Nah, itu telah diuji ratusan eksperimen dan terbukti eksperimen yang di rating kualitasnya bagus itu menyatakan bahwa anggapan ini salah gitu ya. Terbukti dari ratusan eksperimen gitu. Nah, jadi memang benar siswa itu belajar dengan cara yang berbeda-beda, namun cara terbaik untuk mengakomodasi ini adalah dengan menggunakan beragam variasi metode pengajaran gitu ya. Jadi bukan dengan berusaha mengidentifikasi dan mengajar sesuai gaya belajar tersebut gitu. Jadi cara yang terbaik adalah dengan menggunakan beragam variasi metode pengajaran itu. Nah, juga ada penelitian yang menyampaikan tentang partisipasi di seni, musik, dan aktivitas fisik itu bisa meningkatkan proses belajar, namun ini efektivitasnya ini terkait fungsi otak atau bukan, ini masih belum jelas gitu ya. Nah, itu ketika neuromits ya, kemudian kita akan masuk ke neuroclues ya untuk educator ya. Neuroclues ini maksudnya kebalikannya dari neuromits gitu ya. Jadi pernyataan atau informasi tentang efek dari neuroscience terhadap pendidikan yang didukung bukti kuat ya, atau paling tidak sesuai dengan pemahaman kita ya tentang bagaimana otak itu bekerja itu. Nah, beberapa neuroclues untuk educator ya, bahwa memberikan kesempatan pada siswa untuk konsolidasi dan berlatih hasil materi belajar yang baru ya, proses pembelajaran yang baru gitu ya. Nah, hal ini terkait dengan kapasitas working memory yang memang terbatas gitu ya. Jadi masuk akal untuk memberikan kesempatan siswa berlatih ya, berpikir tentang materi yang baru, kemudian mendiskusikannya dengan rekannya, elaborasi ya, dengan ini nanti bisa ditransfer ke long term memory gitu ya. Nah, ini neuroclues untuk educator yang pertama ya. Kemudian menggunakan grafik sederhana untuk memperkuat proses belajar. Jadi materi yang dipelajari dengan visual dan auditori itu lebih mudah diingat ya daripada dengan salah satu metode saja gitu. Nah, kemudian juga proses belajar itu akan diperkuat gitu ya dengan diperkuat lebih mudah diingat gitu ya bila menggunakan ilustrasi grafik gitu ya, yang menyampaikan poin-poin utama materi gitu. Nah, yang ketiga, neuroclues yang ketiga adalah memperbolehkan siswa itu mempraktekkan konsep karena ini akan memperkuat proses belajar gitu ya. Ini maksudnya ini di sini tuh acting out ya. Jadi maksudnya itu mempraktekkan di sini, misalnya ini sangat utama ya untuk terutama pada anak-anak yang masih belia gitu ya. Misalnya belajar angka dengan melompat-lompat gitu ya. 1 lompat 1 kali, 2 lompat 2 kali gitu, 3 lompat 3 kali gitu. Nah, ini acting out ini akan memperkuat proses belajar gitu ya.
Nah, ini hasil-hasil penelitian brain research ya, yang sudah terbukti aplikatif untuk proses pengajaran di kelas gitu. Nah, baik, itu saja sumber kita masih dari chapter 6 ya, tentang cognitive learning theories ya, terutama pada aplikasi brain research pada pengajaran di kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.